Filosofi Pendidikan Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. PPG Calon Guru, Universitas Muhammadiyah Gresik. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, memiliki pandangan yang mendalam tentang pendidikan. Beliau meyakini bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga upaya untuk mengembangkan potensi setiap individu secara utuh. Dasar-dasar pendidikan menurut beliau berfokus pada penumbuhan karakter, relevansi dengan budaya bangsa, serta pentingnya kebebasan dalam belajar. Bersama saya, Dinan Izzazizatau ini, kita uraikan konsep tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Apa tujuan pendidikan di Indonesia? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan di Indonesia adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perbedaan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti di pembahasan-pembahasan sebelumnya, Ki Hajar Dewantara memiliki sebuah filosofi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah-tengah membangun semangat, dari belakang memberi dorongan. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang merdeka, budi pekerti, sistem among, dan yang terakhir adalah tripusat pendidikan. Lalu bagaimanakah menuntun dalam pendidikan? Terdapat beberapa makna tentang menuntun dalam pendidikan. Yang pertama, menuntun berarti membimbing. Maksudnya, guru memberikan arah dan petunjuk yang tepat untuk belajar efektif. Yang kedua adalah mendampingi, yang berarti menjadi sosok yang siap membantu peserta didik menghadapi rintangan. Yang ketiga adalah memfasilitasi, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyediakan sumber daya. Dan yang terakhir adalah memotivasi, yang berarti menumbuhkan semangat belajar dan rasa ingin tahu peserta didik. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Begitupun yang terjadi dengan konsep menuntun. Jika peserta didik mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik dari pendidik, maka mereka juga akan tumbuh menjadi individu yang berkualitas dan berkarakter baik. Lalu, bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman dalam konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Kodrat alam. Kodrat alam merujuk pada sifat alami atau karakteristik bawaan yang dimiliki setiap individu. Ini mencakup aspek fisik, mental,
sosial, dan budaya yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus memperhatikan dan menghormati kodrat alam setiap anak. Beberapa unsur yang termasuk dalam kodrat alam, yang pertama adalah bakat dan minat. Setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Pendidikan harus memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan tempat tinggal, keluarga, dan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan anak. Pendidikan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan tempat anak berada. Dan yang terakhir adalah budaya. Budaya juga menjadi bagian penting dari kodrat alam. Pendidikan harus memperkaya dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Kodrat zaman. Kodrat zaman mengacu pada kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman yang terus berubah. Pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar anak-anak dapat hidup dan berkarya sesuai dengan tuntutan zamannya. Unsur-unsur yang termasuk dalam kodrat zaman. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan. Pendidikan harus mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi era digital. Yang kedua adalah perubahan sosial. Perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi pendidikan. Pendidikan harus mampu mencetak generasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai universal. Pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, toleransi, dan demokrasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para peserta didik pertengahan dan akhir abad ke-20. Pendidikan yang merdeka. Kemerdekaan pada peserta didik merupakan syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir sebagai manusia inisiatif serta bertindak merdeka. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Sistem Amung. Sistem Amung adalah konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem ini menekankan pada pendampingan dan pengasuhan yang didasarkan pada kasih sayang, perhatian, dan pemahaman terhadap siswa. Prinsip utamanya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk berkembang secara alami sesuai dengan kodratnya. Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan adalah konsep pendidikan yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep ini menekankan pentingnya 3 lingkungan utama dalam membentuk karakter dan pengetahuan seseorang. Tripusat pendidikan terdiri dari alam keluarga, yaitu keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk belajar dan bertumbuh. Keluarga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebiasaan baik pada anak. Keluarga menjadi tempat pertama anak berinteraksi sosial dan belajar berkomunikasi. Kemudian alam perguruan, yaitu sekolah. Sekolah memberikan pengetahuan formal yang terstruktur dan sistematis. Sekolah mengembangkan berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, berhitung, dan berpikir kritis. Sekolah menjadi tempat anak berinteraksi dengan teman sebaya
dan belajar beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah alam pergerakan, yaitu masyarakat. Masyarakat memberikan pengalaman langsung tentang kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan. Masyarakat memberikan pengetahuan non-formal yang melengkapi pendidikan formal. Masyarakat mendorong anak untuk berperan aktif dalam lingkungan sekitar dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Pentingnya tripusat pendidikan. Ketiga pusat pendidikan harus saling bersinergi untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Tripusat pendidikan membantu mengembangkan individu secara holistik, baik dari segi intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Tripusat pendidikan dapat menciptakan pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, tripusat pendidikan juga membentuk karakter yang kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya pendidikan yang berakar pada budaya bangsa. Beliau percaya bahwa pendidikan harus memperkuat identitas nasional dan nilai-nilai luhur bangsa. Konteks sosiokultural dan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah gotong royong dan keragaman budaya. Kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai kearifan budaya adalah upaya untuk menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pemikiran beliau ke dalam konteks kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pendidikan, dengan mempertimbangkan kekayaan dan keunikan budaya lokal. Kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai kearifan budaya dapat diwujudkan dalam bentuk sikap semangat, mandiri, berkarakter, dan religius. Untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan konsep dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, dapat dilakukan upaya penerapan strategi di sekolah, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya dan berperan aktif, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengintegrasikan teknologi, dan memberikan proyek kepada peserta didik dengan memberikan kebebasan untuk memilih proyek sesuai dengan minatnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah warisan berharga yang tak lekang oleh waktu. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang beliau ajarkan, kita dapat menciptakan generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Mari kita jadikan pemikiran beliau sebagai kompas dalam mengarungi dunia pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Saya Dinan Iza Talini. Sampai jumpa di video selanjutnya.